Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Stay Ibnu Sina Batam, Febrianto. Di sini saya akan mewawancarai eh, Bapak Marjono, yaitu berkaitan dengan sejarah dan latar belakang bagaimana usaha ini bisa berjalan. Baik, yang pertama langsung saja, boleh perkenalkan diri, Pak? Ya, nama saya Marjono, usia saya 50 tahun, tempat tanggal lahir saya di Jogja. Baik, yang berikutnya kalau boleh tahu nama usahanya apa, Pak? Nama usahanya adalah Warung Jogja. Kebetulan saya orang Jogja, di sini saya kasih nama ya, Warung Jogja. Eh, jadi pengambilan nama warung Jogja ini diambil dari asal kelahiran ya, Pak. Ya, asal daerah saya, Jogja. Yang berikutnya, apa sih latar belakang usaha ini bisa berdiri sampai sekarang? Ya, sejarah berdirinya usaha saya adalah pertama memang ketika saya masih bekerja di salah satu instansi di sebuah sekolahan. Dengan pemikiran saya sendiri, saya kepengen waktu itu berusaha sendiri dengan usaha saya sendiri tanpa harus bergantung pada usaha orang lain ataupun ikut dengan orang. Akhirnya sedikit demi sedikit uang yang saya kumpulkan ketika saya mendapatkan upah dalam pekerjaan saya kumpulkan, akhirnya saya mendirikan sebuah warung sembako dan akhirnya berkembang lagi mendirikan warung makan. Dan sebagai pendamping saya juga menambah satu usaha lagi, yaitu angkringan. Baik, yang berikutnya boleh tolong ceritakan, Pak, sejarah kapan mulai usaha ini dan perjalanannya. Usaha warung sembako ini berjalan dari tahun 2006 yang lalu. Berjalannya waktu ketika saya bekerja mendapatkan salary upah, saya kumpulkan untuk membesarkan warung, menambah modal saya, menambah isi warung saya. Berjalannya waktu lagi tahun demi tahun akhirnya berkembang dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa merasakan apa yang saya dapatkan, yaitu ada dua warung berdiri, yaitu warung sembako dan warung makan, ditambah lagi warung angkringan. Baik, selama usaha ini berjalan, kira-kira kendala apa yang dihadapi, Pak? Resiko ataupun yang harus dihadapi di, kan semakin zaman orang usaha itu pasti ada saingan begitu. Ya, banyak banyak kendala ataupun rintangan yang saya hadapi. Yang jelas ketika kita sudah keluar berperang melawan waktu, kita harus komitmen. Setiap usaha harus berani capek. Setiap usaha harus berani mengambil risiko apapun itu yang terjadi. Jadi bertambahnya waktu, berpanjangnya waktu, banyak orang-orang berdiri warung satu, yang lainnya, tapi bukan masalah bagi saya. Yang penting saya punya hati tetap, saya akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Jangan sampai menyerah, jangan sampai apalagi dengan bahasa kasarnya saya tutup kalah bersaing. Saya nggak mau semacam itu. Baik, kalau boleh tahu dulu berapa sih modal awal mulai usaha ini, Pak? Sangat sedikit waktu itu modal awal saya. Kebetulan waktu itu juga situasinya juga tidak menguntungkan bagi finansial dana saya. Waktu itu kami hanya mempunyai uang sebesar 4 juta rupiah, dibelanjakan 3,5, 3.500.000, yang 500 sebagai pegangan. Itulah modal awal berdirinya warung sembako saya. Oke, baik. Kalau boleh tahu berapa sih, Pak, penghasilannya per bulan dan berapa penghasilan paling besar pernah didapatkan dari usaha ini? Ketika dulu di tahun 2006 ke atas sampai 2014 itu masih belum banyak saingan saya dan jalan ini pun belum ramai semacam saat ini. Belum banyak berdiri warung-warung, hanya kami. Alhamdulillah kami juga mendapatkan hasil yang sangat fantastis, luar biasa. Hasil terbesar yang kami dapatkan adalah per bulan minimalnya 15 juta waktu itu. Karena mohon maaf memang belum banyak saingan saya. Tapi berjalannya waktu, banyak berdiri warung, banyak ini ya minimal sekarang kena lah, dapatlah kami
4,5 juta sampai 5 juta. Baik, ngomong-ngomong masalah beberapa tahun terakhir ini kan pandemi nih. Ya, Gimana caranya Bapak bisa tetap bertahan, tetap konsisten, usaha ini tetap berdiri? ketika pandemi 2 tahun yang lalu berjalan, luar biasa memang efek yang kami terima, apalagi buka kita harus sampai jam 8 malam atau sampai jam 9, dan itu pun banyak dari anggota Satpol PP yang berputar. Tapi apapun alasannya saya dagang, saya nggak boleh menyerah, harus dagang walaupun harus ada ditutup, kami akan tutup. Yang penting kita harus setarakan, jangan terlalu banyak memasak, jangan sampai terlalu kebanyakan apalagi berlebih, akhirnya terbengkelai. Kami strateginya adalah sedikit aja, yang penting bisa laku. Baik, kalau boleh tahu apa aja hasil dari usaha ini Pak yang sudah didapatkan? Ya, alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan dari hasil dari usaha saya ini, termasuk pertama menyekolahkan anak saya sampai selesai SMK Kartini. Saat ini kita tahu sendiri biaya di sekolah Kartini itu mahal, dengan uang SPP-nya dan uang segala macamnya banyak. Alhamdulillah juga rumah yang di Jogja udah terbangun dengan komplit seisinya, dan juga lagi alhamdulillah kita juga setiap tahun bisa pulang dengan membawa 4 jiwa, 2 anak, 1 istri dan 1 suami. Alhamdulillah. Kira-kira tuh berapa itu minimal yang harus dikeluarkan kalau waktu pulang kampung tiap tahun itu Pak? Budget yang kami keluarkan untuk pulang kampung itu minimalnya 30 juta itu pasti. Itu 12 juta untuk PP pesawat, selebihnya untuk di keluarga di Jogja. Baik, luar biasa sih sebenarnya. 1 tahun bisa pulang kampung 30 juta itu udah pasti harus keluar untuk pulang kampung. Nah, ini eh, jadi pelajaran bagi kita semua bahwa membuka usaha itu luar biasa hasilnya. Dan juga per bulannya tentu tidak bisa ditebak ya Pak. Oke, kalau boleh kami sebagai mahasiswa minta motivasi ke depannya setelah lulus, dan jangan beri kami motivasi bahwa setelah lulus jangan cuma ngejar jadi pegawai ataupun karyawan gitu Pak. Ada satu filosofi mengatakan, katanya kuliah ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada semua adik-adik mahasiswa yang ada saat ini, apalagi yang sedang mewawancarai saya. Jangan sampai ada bahasa yang mengatakan kuliah itu hanya memperpanjang pengangguran. Jangan. Buktikan di situ bahwa Anda layak, bahwa Anda memang kuliah itu memang harus bisa mendapatkan apa yang kamu capai dari hasil Anda kuliah. Terserah mau di bidang terserah mau di bidang apa di kuliah itu, maupun ya sesuai dengan jurusan masing-masing lah paling sedianya. Kalaupun mepet-mepetnya tidak, wirausahalah. Karena wirausaha ini ataupun seperti yang saya lakukan, yang penting tekun menjalani, rajin menjalani, jangan sampai menyerah. Insya Allah pasti akan apa yang kamu capai, kamu yang tujuan apa yang kamu capai bisa terlaksana. Satu, tekad harus kuat, harus bisa capek, jangan sampai menyerah. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.